Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Ina Ramadhanti Putri dengan NPM channel 23080 dari kelas 2B. Di sini saya akan menjelaskan tentang perdagangan margin. Baik, yaitu ada perdagangan margin dan beberapa speknya. Yang pertama itu pembelian efek dengan utang. Yang kedua, fasilitas margin memungkinkan seseorang investor saham membeli lebih banyak saham. Yang ketiga, jika uang muka atau margin awal adalah 50%, investor dapat berhutang maksimal 50% dan dapat membeli saham sebesar 2 kali modalnya. Sepengaruh dana itu adalah pinjaman dari perusahaan sekuritas terhadap utang ini. Investor akan dikenaikan bunga. Berikut yang keempat itu ada di BEI, saham yang bisa dibeli dengan fasilitas margin adalah saham yang ditransaksikan setiap harinya rata-rata dengan rupiah 1 miliar, dengan Rp 1 miliar. Dengan kapasitas saham sebesar lebih dari 1 triliun dan jumlah pemegang saham lebih dari 600 pihak. Baik, berikutnya itu ada aplikasi fasilitas margin. Yang pertama, seseorang investor dan saham membeli saham sebesar 200 juta dengan margin awal 50%, yang berarti uang muka adalah 30%. Untuk itu, investor tadi harus menyetor dengan 100 juta pada awalnya. Kemudian itu ada posisi neraca investor setelah melakukan setoran awal, yaitu dengan portofolio saham dengan 200.000, uang 100.000, ekuitas 100.000. Selanjutnya itu dalam kondisi ini rasio utang adalah 50%, demikian juga rasio ekuitas. Jika kemudian nilai portofolio turun menjadi 150 juta dan mengabaikan biaya transaksi dan biaya bunga, maka ekuitas investor saham ini akan turun menjadi 50 juta karena utang adalah tetap sebesar 100 juta. Baik, adapun contoh dari perdagangan margin yaitu Evelyn memborong beberapa saham dengan fasilitas margin berbunga 1,5 per bulan. Total pembelian yang dilakukan setelah memperhitungkan biaya transaksi adalah 100 juta. Jika beberapa hari setelah itu nilai portofolio turun menjadi 86 juta, hitunglah rasio hutangnya. Baik, di sini ada perhitungan dari jawaban dari pertanyaan di atas itu. Yang pertama itu portofolio saham sebesar 86 juta, utang sebesar 50 juta, ekuitas sebesar 36 juta. Maka total utang dengan total portofolio itu dibagi dengan jumlahnya 50 juta dibagi 86 juta dengan hasilnya 58,14%. Baik, selanjutnya itu ada short selling. Yang pertama, aksi menjual sekuritas yang tidak dimiliki penjualnya. Dan selanjutnya, karakteristik short selling. Yang pertama, investor menjual dulu baru kemudian membelinya. Yang kedua, investor mendapatkan untung justru kalau harga sekuritas turun. Yang ketiga, investor melepas sekuritas yang bukan miliknya. Yang keempat, short selling sangat beresiko, yaitu yang pertama itu A, hanya dapat dilakukan untuk aset keuangan, tepatnya efek pasar modal karena sifatnya fungible. Yang B, sangat beresiko karena potensi untung dan ruginya tidak seimbang, yaitu keuntungan maksimal per saham dan short selling adalah sebesar harga jualnya. Berikutnya, namun harga saham bisa naik tanpa batas sehingga potensi rugi investor yang tidak terbatas.
Baik, berikutnya itu ada return dan risiko fasilitas margin. Yang pertama, investasi saham dengan fasilitas margin menaikkan return dan risiko yang dihadapkan investor semakin kecil awal margin. Semakin besar leverage atau persentase utang yang bisa diperoleh dengan semakin besar return dan risiko. Berikutnya itu ada jika kita mengasumsikan bunga fasilitas ini 20% PA atau 5% setiap 3 bulan dan margin awal 50%, menggunakan fasilitas ini akan meningkatkan return selama portofolio saham dapat memberikan keuntungan lebih dari 55% selama 3 bulan. Berikutnya itu jika return kurang dari itu 5% per 3 bulan, fasilitas ini dapat mengakibatkan penurunan return bersih investor, dan sebaliknya jika return dapat menggunakan fasilitas margin negatif, kerugian akan menjadi 2 kali lipat plus biaya bunga atau lebih dari 2 kali lipat totalnya. Baik, yang selanjutnya itu ada margin call. Perusahaan sekuritas yang memberikan fasilitas margin membatasi rasio utang maksimum nasabahnya, menetapkan rasio utang maksimal minimum maksimal sama dengan mensyaratkan rasio ekuitas atau margin account. Minimum rasio ekuitas minimum ini disebut margin call atau maintain share margin. Yang selanjutnya itu jika margin call ditetapkan 30% ekuitas investor, minimal harus 30% dari nilai portofolio. Jadi rasio utang maksimum yang diperbolehkan adalah 70%. Selanjutnya itu jika rasio utang melebihi 70% atau rasio ekuitas turun di bawah 30%, investor mempunyai beberapa alternatif untuk mengatasinya, yaitu melakukan setoran kas atau menjual saham portofolio. Secara kas dapat digunakan untuk menambah ekuitas atau untuk membayar sebagian utang.